Open Karate Tournament Piala Panglima TNI tahun 2025 di Balikpapan. Halo guys, ini adalah turnamen karate terbuka yang akan memperebutkan Piala Panglima TNI tahun 2025. Yang berarti pertandingan ini atau turnamen ini tingkat nasional, dan memang pesertanya dari berbagai provinsi, dari berbagai dojo yang ada di Indonesia. Rata-rata yang mendaftar sebagai peserta ini selain dari Pulau Kalimantan juga ada dari Pulau Sulawesi. Turnamen ini semula direncanakan berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September 2025. Kemudian diajukan menjadi tanggal 19 sampai 21 September 2025. Sekilas aku melihat daftar peserta, ada yang dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ada yang dari Kalimantan Timur, ada Samarinda, ada Balikpapan, ada juga yang dari Tabalong, Kukar, Samboja, Bontang, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari Kalimantan Utara. Ada juga dari tentunya TNI, karena ini memperebutkan Piala Panglima TNI. Ada dari Kodam Kalimantan Timur dan ada juga dari Kodam Sulawesi Selatan. Turnamen kali ini terdiri dari dua kategori. Kategori pertama yaitu kategori umum. Kemudian yang kedua kategori festival. Setiap kategori terdiri atas dua macam. Pertama, kumite, yang kedua kata. Kumite adalah sparring, face to face. Jadi saling menyerang satu lawan satu, menyerang bagian-bagian badan yang sudah ditentukan oleh panitia atau sesuai dengan ketentuan karate itu sendiri. Ada yang mendapatkan poin 1, poin 2 ataupun poin 3. Durasi waktu pertandingan kurang lebih 1 menit. Jadi yang terbanyak poinnya dalam durasi tersebut itulah pemenangnya. Sedangkan kata itu adalah perlombaan dengan performa gerakan-gerakan karate. Ada kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, kata 5 dan seterusnya. Pada kategori umum itu terdiri dari beberapa babak. Bisa dikatakan babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Jadi yang menang di babak pertama lanjut ke babak kedua, yang menang di babak kedua lanjut ke babak ketiga, dan itulah pemenangnya, baik kumite maupun kata. Sedangkan untuk kategori festival, untuk bagian kumite face to face 1 lawan 1 dalam durasi 1 menit. Yang terbanyak poinnya itulah yang menang. Atau jika ada satu orang yang sudah banyak poinnya sampai 3, maka itulah pemenangnya tanpa sampai 1 menit. Karena sudah terlihat sangat mendominasi. Sedangkan untuk kata pada festival itu ditampilkan 2 orang saling menampilkan gerakan-gerakan kata yang sudah ditentukan, apakah kata 1,
pakai kata 2 atau kata 5 dan seterusnya. Yang terbaik itulah pemenangnya, sedangkan yang lawannya dia termasuk mendapatkan juara 2. Pada kategori umum, hadiahnya berupa piala dan uang pembinaan. Uang pembinaannya itu bermacam-macam. Yang terbesar sekitar 30 juta. Ada yang dapat 20 juta, ada yang 15 juta, 10 juta, ada yang 6 juta. Semakin ke bawah ada yang dapat 1 juta. Dan mendapatkan piala. Sedangkan untuk festival, hadiahnya berupa medali. Ada medali emas, ada medali perak. Pada turnamen karate seperti ini, panitia menentukan sangat banyak ketentuan-ketentuan untuk menjaga keselamatan para atlet. Karena inti dari karate ini, perlombaan ini adalah menang, bukan untuk menyakiti lawan. Jadi setiap gerakan, entah itu pukulan ataupun tendangan, bukan bermaksud untuk menyakiti lawan atau melukai lawan. Jadi tidak harus dipukul sekeras-kerasnya atau ditendang sekeras-kerasnya. Yang penting gerakannya itu sudah masuk mengenai lawan, berarti dia sudah berhak mendapatkan poin, tanpa harus melukai, tanpa harus membuat darah atau berdarah atau sampai mematahkan lawan. Jadi sangat ketat ketentuan-ketentuan dalam turnamen karate. Mungkin berbeda dengan bela diri lainnya ketika perlombaan. Mengikuti turnamen-turnamen seperti ini itu sangat berguna bagi atlet, terutama piala, piagam, atau medalinya. Itu bisa mendapatkan beasiswa prestasi jalur non-akademik di masa yang akan datang, baik itu ketika sekolah ataupun nanti ketika kuliah. Bahkan bisa juga digunakan untuk melamar, misalnya mau jadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ataupun menjadi Polri, Polisi Republik Indonesia. Bahkan jika ingin bekerja di security, itu bisa bermanfaat. Selain itu, bisa juga menjadi pelatih dengan menunjukkan sertifikat-sertifikat perlombaan, baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat yang lebih di bawahnya. Untuk kategori usia, ada yang pra usia dini, ada yang udin atau usia dini, ada kategori dewasa. Di akhir turnamen ini diadakan hiburan-hiburan seperti yang nampak di video ini. Oke guys, demikian konten kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Bye-bye. Nampak semua peserta dan official begitu menikmati kegiatan ini. Sampai jumpa di turnamen selanjutnya.